sebagian saja yang belum bisa lancar membaca, keseluruhan insya Allah sudah bisa membaca seperti itu. Untuk kelas 2 ini karena sudah dari kelas 1, mungkin dari guru kelas 2 kira-kira hal apa saja yang ditemui di kelas 2 menurut hasil asesmen atau penilaian tahap awal untuk peserta didik kelas 2. Mohon untuk sini kira-kira siswanya, sikap-sikap hasil penilaian siswanya bagaimana dengan asesmen awal yang telah dilakukan Bu Siti, biar juga yang lain bisa mengetahui intinya, jadi juga bisa berkolaborasi antara fase A, fase B, dan fase B. Silakan kalau ada permasalahan yang ditemukan oleh Bu Siti karena masih baru dari kelas 1 naik ke kelas 2. Dipersilakan kalau ada. Saya kasih gambaran dulu Pak Haji untuk yang fase A karena ini terkait fase yang sama dengan saya. Saya kasih gambaran dulu untuk Bu Siti, sekalipun saya tidak pernah mengetahui apa yang sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Bu Siti, paling tidak dengan saya itu ada kaitannya terkait yang kelas 1 kemarin ada salah satu anak yang masih belum bisa membaca, bahkan masih belum berbicara satu huruf pun, katanya Bu Siti sekarang sudah bisa membaca, sudah bisa berbicara. Hal yang menarik, mungkin ada perbedaan, ada cara khusus antara Pak Saiful dengan Bu Siti untuk menangani yang satu itu. Mungkin ada cara agar anak itu bisa tidak berpartisipasi di dalam kelas atau di luar kelas, sehingga anak itu bisa berkembang dari yang semula tidak bisa atau pasif, anaknya tidak aktif, mungkin sekarang sudah ada perkembangan dengan ada di tangan dingin seorang ibu. Dulu mungkin ada perbedaan, kalau dulu bapak guru, sekarang mungkin ada trik khusus, cara khusus untuk menangani anak yang satu itu bisa lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Mungkin ada. Saya selaku kelas 2 yang pertama kali mengajar kelas 2 yang sekarang itu masih belum pengalaman karena yang Pak Sipul kan yang pertama kali yang mengalami, jadi saya pertama kali itu agak nyangkut, soalnya anaknya agak gimana gitu Pak, kalau diajak ngomong nggak mau ngomong, ya kadang kalau setiap kali saya kasih pelajaran itu anaknya diem aja, tapi sekarang di sela-sela pelajaran saya kasih, ayo teguh semangat semangat, ya di sela-sela itu akhirnya anak itu lama-lama bisa berbicara satu dua gitu. Lumayan lah kalau saya mengajar selama ini untuk yang kelas 2 yang sekarang itu alhamdulillah ada perkembangan, yang biasanya takut menulis sekarang harus dilatih secara pelan-pelan, ya alhamdulillah akhirnya walaupun hasilnya sedikit tulisnya tapi bisa menulis. Terima kasih Bu Siti sebagai guru kelas 2. Jadi dengan adanya keberagaman guru, jadi guru itu bisa paling tidak belajar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswanya, sehingga nanti siswanya itu tetap dilayani
sama seperti yang lainnya, meskipun harus menyita waktu perasaan, jadi harus telaten agar siswa tersebut nanti bisa berkembang sebagaimana mestinya anak sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk fase B, Sebentar Pak Haji, sekedar tambahan sekalian support untuk Bu Siti. Kalau boleh saya melihat atau saya menilai sebetulnya Bu Siti ini punya kemampuan lebih dari saya Pak. Karena salah satu yang dilakukan Bu Siti ini sudah bisa dilihat secara pasti keberhasilan yang sudah dicapai di kelas 2. Kalau sebelumnya kelas 1 seperti yang diceritakan Bu Siti masih belum bisa apa-apa, tapi dengan berpindah guru di kelas 2 terkait fase yang masih sama seputar fase A, sudah banyak perkembangan yang dialami oleh murid yang barusan diceritakan oleh Bu Siti. Ini sebagai support atau pompa semangat untuk Bu Siti, karena jujur saya katakan Bu Siti ini punya kemampuan lebih dari saya. Itu Pak Haji, terima kasih. Ya, terima kasih untuk supportnya Pak Saiful. Untuk selanjutnya fase C untuk kelas 3 berhubung pada tahun ini sebagai tahun pertama, Pak Buhari sebagai tahun pertama untuk melaksanakan kurikulum merdeka yang punya tema, itu hanya perbedaannya, yang punya tema sekarang berubah ke mapel, kemudian berhadapan dengan P3 profil belajar Pancasila. Itu kemungkinan untuk sementara. Untuk Pak Buhari, kira-kira ada masalah atau kendala apa yang dihadapi dengan kurikulum yang tahun ini dilaksanakan di SD Batas, khususnya kelas 3. Untuk Pak Buhari dipersilahkan, kira-kira ada pesan atau kendala yang harus kita sampaikan, apapun, sekecil apapun bisa diutarakan, bisa dibantu oleh teman-teman, bahkan oleh saya sendiri. Kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi untuk Pak Buhari, karena sebagai guru kelas 3 yang tahun pertama melaksanakan IKM atau kurikulum merdeka pada tahun 2023. Dipersilakan untuk Buhari, kira-kira kendala yang dihadapi, mungkin bisa sekarang curhatkan hati Bapak Buhari ke seluruh teman-teman, dan nantinya semuanya bisa plong, tidak ada kendala. Sebentar dulu Pak Haji, kalau boleh saya usul yang kelas 3 itu dipending dulu, karena terkait Pak Buhari itu kan baru di sini, jadi masih belum sempat mengenal secara pasti, bukan tidak melakukan penilaian asesmen awal. Hanya saja Pak Buhari ini baru saja sibuk dengan beberapa seperti prajabatan itu Pak Haji, jadi tidak sempat atau konsentrasi di kelas. Bagaimana kalau misalnya dipahami rutin dulu di fase B-nya dulu Pak? Boleh, biar waktunya juga tidak termakan terlalu lama. Untuk Pak Amir rutin, untuk Pak Amir, kira-kira kendala apa yang sekarang pada tahun ketiga, kelas 4, ya alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada kendala, sudah bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ajaran baru ini, setelah saya banyak berbincang-bincang dengan rekan-rekan guru, secara garis besar ini permasalahannya sama Pak. Baik kelas 1, kelas 2, 3, 4 ini sama. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah bingung untuk menemukan metode pembelajaran, karena guru termasuk saya yang kelas 4 masih belum mengenal karakteristik setiap siswa yang karena baru pindah dari kelas 3. Begitupun yang kelas 1 karena juga baru pindah dari 3. Dan proyek cara kita bingung bagaimana cara memberikan metode pembelajaran yang tepat
juga bisa mengetahui gaya belajar minat anak itu seperti apa. Caranya adalah dengan menggunakan asesmen awal. Setelah kita lakukan itu, Pak, semua permasalahan itu pasti bisa diatasi. Karena setiap anak gaya belajarnya itu berbeda-beda. Ada yang sambil berlari itu bisa, Pak. Ada yang suka belajar di luar kelas. Juga ada yang suka belajar di dalam kelas. Jadi jika berbicara permasalahan yang ada di kelas yang dihadapi semua guru, saya rasa sama. Karena setiap guru pada tahun ajaran baru ini belum mengenal karakteristik setiap siswanya, Pak. Caranya gimana? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan asesmen awal. Baru kita tahu, oh berarti cara belajar anak ini seperti ini. Oh, anak si B ini seperti ini. Mintanya seperti ini. Seperti itu, Pak. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan, oh ini menggunakan metode belajar seperti ini, oh ini dia belajarnya seperti ini. Seperti itu, Pak. Lebihnya, Pak. Itu yang telah. Ya, terima kasih Pak Amir. Memang seharusnya yang dilakukan Bapak Amir itu sudah benar. Itu memang caranya. Untuk mengenal karakteristik siswa itu harus melaksanakan asesmen awal dulu. Nanti setelah asesmen awal itu bisa dimanfaatkan hasilnya dalam untuk menentukan langkah selanjutnya untuk memberikan proses pembelajaran. Ya paling tidak kira-kira contoh untuk asesmen awal tentang peserta didik itu. Contoh pertanyaannya, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi atau siswa atau ditanyakan saja di rumah bersama siapa kamu belajar di rumah misalnya. Kadang-kadang ada mungkin anak yang jujur yang sering dibikin oleh orang tuanya mungkin bilang saya tidak belajar dengan siapa-siapa. Nah itu, oleh karena itu misalnya kalau ada anak yang menjawab seperti itu, guru harus paling tidak bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, tanyakan kira-kira kemajuan. Misalnya Pak, Bu, Putrana sampeyan mone jongko ajar sarang pasera. Nah, ini kayak Pak kira-kira seperti itu. Contoh asesmen awal itu gampang, contoh gampang artinya. Jadi permasalahan pembelajaran tentang situasi kondisi di mana bisa dipertanyakan, dibuat pertanyaan bersama siapa, nah atau kamu belajar di mana. Kadang-kadang kan ada anak yang ditinggal, tidak punya orang tua laki-laki, kadang-kadang pisah dengan kedua orang tuanya, hanya tinggal sama nenek, ada seperti itu. Jadi untuk menentukan sikap-sikap tentang anak yang seperti itu sudah lebih gampang. Oh, anak ini harus membutuhkan perhatian khusus dari guru karena anaknya tidak tinggal sama bapak ibunya. Jadi itu contoh untuk istilahnya menyelesaikan atau solusi agar anak itu bisa berkembang bagaimana mestinya. Jadi itu fungsi dan guna daripada asesmen awal untuk menentukan sikap Bapak Ibu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Jadi kita tidak tahu, oh anak ini bandel, anak ini tidak bisa baca, anak ini tidak bisa hitung. Setelah ditelusuri di pertanyaan bersama siapa anak belajar di mana yang membimbing rumah, ternyata jawabnya saya tidak dibimbing oleh siapa-siapa. Itu jadi Bapak Ibu guru kan bisa menemui silaturahim sama orang tuanya. Itu contoh untuk pemecahan masalah. Terima kasih untuk Pak Amir. Langkah-langkah yang telah dilakukan itu sudah sangat baik dalam rangka mengarahkan anak
sesuai dengan asesmen yang dilakukan guru. Untuk selanjutnya mungkin ada permasalahan untuk kelas 5 yang sekarang ini, untuk kelas 5 mungkin permasalahan apa kira-kira yang dialami dia menghadapi kelas 5 yang sekarang. Untuk kuliah dipersilakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk kelas 5 kan menggunakan asesmen awal. Saya memberikan murid pertanyaan kepada murid berupa bagaimana perasaan murid tersebut setelah berada di kelas 5 pertama kali, Pak. Karena di kelas 5 ini setelah ditelusuri ada seorang murid yang memang tidak bisa, masih belum bisa dan fasih untuk membaca. Karena dia orang tuanya ada di sini, berangkat ke Jakarta. Jadi saya menyuruh anak tersebut untuk belajar bersama temannya dulu, kalau memang murid tersebut tidak bisa belajar sendiri. Pertama kali saya ngasih tugasnya sampai 2 hari tidak dikerjakan karena memang anak tersebut belum bisa mengerjakan. Tapi setelah ditanyakan di sekolah, kendalanya apa, anak tersebut bilang tidak ada yang mau ngajarin. Karena orang tuanya berangkat ke Jakarta. Ya, solusi saya minta temannya membantu buat membantu mengerjakan tugas anak tersebut, biar anak tersebut juga bisa mengerjakan soal yang saya berikan sebagai asesmen awal dalam pembelajaran kelas 5. Terima kasih untuk kuliah dengan mengadakan asesmen awal itu, sehingga dapat menemukan seorang anak yang tidak bisa membaca, kurang lancar, insya Allah bisa, insya Allah hanya kurang lancar Pak. Kurang lancar. Setelah ditelusuri, ayah dan ibunya pergi ke Jakarta untuk mungkin menjadi pedagang kelontong di sana, sehingga anaknya dipasrahkan sama kakek neneknya di rumah. Bapak Ibu, saya telah melaksanakan atau mengumumkan sama siswa pada saat itu, mungkin kemudian juga sama Bapak Ibu, untuk memberikan waktu sebelum menerima pelajaran itu, anak-anak saya suruh membaca sendiri, mengambil buku perpustakaan di pojok kelas itu. Saya pernah menyuruh seperti ini, coba baca tiap hari, kamu datang ke sekolah baca, kamu tidak usah dulu beli jajan, ambil dulu bukunya, setelah itu meskipun kamu tuh mau belanja jajan, bawa ke kantin, kamu bawa, setelah dapat jajan kamu baca, 1 lembar boleh, setengah halaman boleh, kemudian tulis kira-kira apa yang kamu ingat, atau sampaikan secara lisan kepada bapak ibu gurumu. Kira-kira hal seperti itu nanti anak bisa membaca lebih rajin, seperti itu. Jadi saya sudah programkan dari tahun lalu masalah numerasi dan jadi saya sudah lupa, agak ngeblank juga. Kalau Literasi. Ya Pak Sipul? Literasi. Ya, literasi ini sudah ngeblank juga, ini rapot pendidikan. Ada literasi dan numerasi. Sejak saya lihat
rapor pendidikan tahun 2022 berhubung numerasi dan literasi itu turun. Pada saat itu saya langsung mengumumkan pada upacara untuk Bapak Ibu juga siswa untuk melakukan membaca buku di pojok kelas. Itu kan ada buku di pojok kelas perpustakaan disebut baca. Kemudian setelah itu bisa secara lisan atau secara tertulis nyampaikan pokok-pokok apa yang telah dibaca. Paling tidak anak akan tahu namanya yang dibaca itu tentang apa. Ada yang suka, setelah saya datangi kelasnya tuh membaca tentang monyet dan kura-kura, paling tidak kan itu sudah. Yang kamu baca apa barusan? Ada cerita Nabi Nuh. Kalau yang kelas 5, yang kelas 6 ada cerita yang sudah agak panjang, sudah hal yang positif seperti itu. Jadi dengan begitu itu anak dalam literasinya alhamdulillah rapor pendidikan tahun 23 meningkat lebih mendapat nilai lebih baik, dan mungkin nanti bisa kita bisa buka bersama rapor pendidikan untuk sesi akhir. Ya, terima kasih untuk semua Bapak Guru yang telah memberikan paparan tentang kendala-kendala yang ada di dalam kelas yang berhubungan dengan asesmen peserta didik yang dilakukan di awal-awal pembelajaran. Jadi untuk kelas 3 untuk Bapak Buhari memang ada asesmen awal yang dulu disebut asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, ada 3. Ini perlu saya tegas lagi, mungkin bisa lebih dipahami. Asesmen diagnostik, asesmen awal dilakukan pada saat awal-awal. Asesmen awal itu bisa dilaksanakan tiap hari boleh. Itu mengetahui anak sampai di mana. Tiap hari boleh. Asesmen awal itu anggap saja sebagai refleksi pemanasan. Boleh untuk meningkatkan konsentrasi anak. Kalau secara keseluruhan, secara utuh, secara mendetail, yaitu asesmen awal dilakukan saat awal pembelajaran atau semester awal itu. Tapi setiap hari boleh, setiap minggu boleh. Itu asesmen awal. Kalau asesmen formatif, asesmen yang dilaksanakan pada saat pembelajaran, itu asesmen formatif, penilaian secara formatif. Jadi Bapak Ibu bisa menulis nilai asesmen formatifnya di penilaian itu boleh, tiap hari diisi boleh, langsung secara lisan yang ditanyakan kepada anak itu sebagai asesmen formatif boleh. Kalau asesmen sumatif itu asesmen atau penilaian dilakukan setelah satu bab selesai, itu dinilai, itu sudah termasuk asesmen sumatif. Itulah saya singgung sedikit tentang langsung ini antara hasil asesmen peserta didik dengan hasil penilaian pembelajaran. Kita singgung dengan asesmen awal, asesmen sumatif, ada asesmen formatif, itu bukan dengan yang harus kita baca belajar di rumah sekarang, itu hasil penilaian pembelajaran. Itu saya singgung asesmen formatif dan asesmen sumatif itu. Kemudian juga mungkin permasalahan lain di dalam kelas tentang modul ajar, modul project. Ini jelas jadi permasalahan dengan kebingungan itu, karena katanya Pak Amir selalu bingung. Dengan kebingungan itu marilah kita manfaatkan komunitas belajar di SD kita. Itu
dimanfaatkan, kita belajar bersama di komunitas di SDN Betes. Mungkin sudah dibentuk atau tidak oleh Pak Hamid tentang komunitas di SDN Betes itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu KPMM. Kita selalu KPMM. KPMM kita buka literasi operasi di sana ada modul aja. Jadi kita kalau belajar, kalau mengambil di PMM itu contohnya itu sangat banyak, beberapa lembar. Mungkin nanti kita bisa diedit, dievaluasi, bukan langsung biru terus. ATM dan Ketuanya Pak Amir, ATM ketua ambil lagi. amati, tiru dan modifikasi kan ATM istilahnya. Tapi seharusnya kita juga dengan modifikasi itu Ini ke komunitas bisa belajar kita sekolahan. Kan kalau apa bersihkan alih udah Bon. yang biasanya 18 lembar dijadikan 5 lembar. Kalau saya dulu di SPG itu modul dulu disebut RPP itu hanya saya 2 lembar. Itu sekarang itu memang terasa sangat membebani bagi Bapak Ibu guru. Kemudian setelah saya dapat info dari Pak Pengawas dengan belajar, mungkin sekarang Pak Pengawas masih terhubung positif. Ya, saya untuk positif untuk menjelaskan ada materi tentang belajar yang Pak Steve di pelatihan menep Loka Karya, kemudian bisa nanti dijadikan sumber agar tidak terlalu panjang seperti yang dicontohkan di PMM. Untuk positif, untuk Pak Pengawas silakan. Terima kasih Pak Haji Abzali ya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru ya yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah pada saat ini baru banyak yang kami mengawali melaksanakan PMU ya, PMU mandiri menurut saya. Jadi alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik. Dari awal saya mengikuti ya dengan cermat lah menurut ukuran saya. Ukuran saya dengan cermat. Sekolah menanyakan kepada Bapak Ibu guru kondisi saat ini ya, kondisi saat ini ya, kalau saya hitung waktunya yaitu dari awal tahun ajaran baru yaitu tanggal 17 Juli sampai tanggal 24 Agustus. Sekarang ada 1,5 bulan. Jadi yang ditanyakan Pak Jali yaitu kondisi 1 bulan. Diawali dengan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Waktunya 15 hari. Itu Bapak Ibu guru sebetulnya bisa digunakan sebagai asesmen diagnostis di situ. Tidak apa-apa waktu diambil di MPLS. Malah tambah baik, ada ruang waktu yang cukup lama, ada 15 hari. Kalau dulu namanya apa? Masa orientasi. Ya, masa orientasi. Ya, MOS ya, masa orientasi siswa. Ini mungkin hanya dibagi waktu 3 hari, 4 hari. Tapi saat ini memberi keleluasaan kepada guru-guru kita yang hebat. Ada dari sebagai kegiatan yaitu kegiatan penilaian diagnostik. Mengetahui lebih awal dari siswa-siswi yang baru ya, yang baru. Karena baru, semuanya baru, bukan hanya kelas 1. Kelas 1 transformasi dari sebelum SD yaitu TK atau PAUD. Yang kelas 2 transformasi dari kelas 1. Yang kelas 3 dan seterusnya. Baru ya. Yang betul memang baru. Nah, masalahnya sekarang dari apa yang saya ikuti
Bapak Ibu guru ini menjawabnya bagus, apa yang disampaikan sudah bagus ya, cuma secara umum. Padahal Pak Jamsali ini menanyakan secara khusus, secara spesifik kondisi saat ini. Tapi teman-teman guru, Bapak Ibu sekalian ini menjawab secara umum. Bagaimana saya menggarisbawahi ini? Jadi saya menggarisbawahi terlalu melebar, tidak menjawab apa adanya. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kebetulan ya, kemarin saya mengikuti luka karya di Sumeneb ya, dan menelaah apa yang disampaikan oleh narasumber ya, ternyata kebingungan barangkali yang bingung ya, mudah-mudahan tidak semuanya ya, tapi parameter saya kemarin berkumpul sesama sekolah penggerak ya, kebingungan bagaimana merancang, melaksanakan dan mengevaluasi. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Memang bingung memang ya, ya maklum lah. Ini hal baru, tidak semudah kembali kata lembatan memang ya, saya maklumi. Maklum harus tidak ini memang ya. Tapi ini sekedar berbagi ya. Barangkali mungkin jadi referensi walaupun hanya ini waktunya hanya terbatas ya. Dan saya sebagai pengawas, setelah saya mati dan saya mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber, ternyata tidak ada perbedaan. Ketika saya jadi guru dulu, mungkin Pak Jamsali juga merasakan tidak ada perbedaan antara yaitu RPP atau RP atau menjadi modul ajar ya. Menurut saya tidak ada perbedaan. Dulu ya, ketika baru saya diangkat, mungkin ada mungkin 5 tahunan, saya disediakan oleh pemerintah sebuah buku kurikulum namanya GBPP, garis-garis besar program pengajaran GBPP. GBPP ini adalah pegangan bagaimana kita sebagai guru menjabarkan, membuat tujuan instruksional khusus, membuat kegiatan visi, membuat penilaian di situ ada di garis-garis besar program pengajaran. Setelah itu saya juga mengalami menjadi kepala sekolah, mungkin Pak Jamsali juga sudah kepala sekolah, yaitu apa yang namanya kurikulum K13. Nah, juga disediakan oleh pemerintah, ya semacam ya di juga namanya KD, kompetensi dasar, kompetensi inti. Itu disediakan pemerintah, itu yang diolah, itu yang dijadikan kegiatan pembelajaran baik tujuan instruksi hari ini kondisi sekarang kurikulum merdeka masih juga pemerintah tetap menyediakan. Jadi intinya pemerintah sudah menyediakan garis besarnya yang perlu diolah oleh guru, yaitu namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu sama dengan GBPP, dengan KD, ya sama saja. Itu yang diolah. Jadi tugasnya guru sebetulnya memahami JP. Saya dengan Pak Hamdan tadi atau Pak Ajam jadi mungkin detail. Kalau saya sebagai pengawas tidak sampai ke sana memang. Saya tidak tahu persis uraian dalam IP, tapi gambaran saya bisa kalau menebak teman-teman guru apa keliru masalah saya bisa. Itu bisa diketahui dan bagaimana membuat pemetaan menjadi elemen-elemen tujuan capaian ATP, tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran di situ. Jadi teman Bapak Ibu guru ya, menurut saya bahwa ITP itu betul-betul dipahami agar tidak ya istilahnya kalau sekarang malpraktek namanya, mengajar tidak sesuai dengan prosedur, mengajar tidak sesuai dengan perencanaan, malpraktek. Nah, kalau hanya mengajar model yang keliru jangan dicontoh ya, yang keliru jangan dicontoh. Artinya mengajar bisa tanpa
dipaksakan, tidak mungkin. Dia sangat tidak mungkin. Yang pasti yang membuat guru nyaman, yang membuat guru itu indah menghadapi murid, yaitu buatlah perencanaan yang baik, ya, gambaran saja, jadi referensi, jadi studi banding, tidak apa-apa, cocok diambil, tidak cocok jangan diambil. Mungkin bapak guru, ibu guru, teman-teman guru yang saya terhormat, yang saya cintai, kali ini ya, yang jadikan acuan yaitu mungkin narasi-narasi yang dari dirjen ya. Nah, itu mungkin banyak, bahkan ya mungkin ada yang mengembangkan, tapi yang miris ya, mungkin ada yang copy paste, plagiator, dan asal ngopi langsung kenika galak tak kalah sesuai dengan penilaian awal, penilaian dia notis, kenika galak langsung ya jeret kita, mungkin akan sama dengan kondisi-kondisi di lain daerah. Itu hanya contoh, itu hanya ya sekedar ya pegangan, tidak terlalu menyimpang dari CP. Tapi CP yang sebenarnya apabila sudah dipetakan pasti sesuai dengan kondisi. Kalau bapak ibu guru ingin yang enak, yang nyaman, CP yang dari pemerintah, yang disediakan pemerintah, apabila sudah dipetakan, disusun dengan baik, maka akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kalau di SDN batas kelas 1, kelas 2, kelas 2. Kalau yang ngajar Pak Saiful, ya gambaran mencerminkan Pak Saiful. Kalau Bu Siti yang ngajar, cerminan menggambarkan Bu Siti. Kalau yang ngajar Pak Amir akan menggambarkan bagaimana memang itu menggambarkan susunannya Pak Amir sesuai dengan kondisi di situ. Jadi itulah mungkin gambaran yang saya tahu, modul yang mungkin bisa dijadikan pegangan menurut saya, karena masuk akal kepada saya. Saya juga tidak bingung. Ketika saya melihat yang kemarin saya bingung juga kemana arahnya karena corona. Nah, ketika kemarin saya mengikuti Loka Karya, ini keberuntungan buat saya untuk berbagilah kepada teman-teman guru bahwasanya untuk membuat rencana pembelajaran, baik itu modul ajar ataupun modul ajar profil Pancasilanya, itu hanya perlu mungkin 10 menit selesai. Mungkin hanya 10 menit selesai, asalkan KP-nya sudah dipegang, KP-nya dipahami. Karena di dalam selembar, yang dimaksud satu lembar itu, selembar perencanaan itu hanya ada satu, ya, Romawi 1, ya, itu rubrik identitas. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah ATP, alur tujuan pembelajaran. Bagaimana kegiatan itu? Kegiatan itu tidak perlu, bukan tidak usah, bukan tidak bisa dipakai. Bus boleh ditulis, dirancang boleh inti pembelajaran. Tapi sebetulnya gambaran inti pembelajaran itu ada sudah di alur ATP, di alur tujuan pembelajaran. Jadi cukup 3 itu akan Bapak Ibu pegang, akan mengajar dengan baik, akan mengajar dengan nyaman. Bagaimana penilaian Pak? Penilaian pun juga menyesuaikan dengan ATP. Penilaian itu menyesuaikan dengan ATP, betul. Misalnya ya, di alur tujuan pembelajaran, anak dapat membedakan huruf B dan C. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya coba bedakan huruf B dan C. Kira-kira begitu. Jadi tidak rumit sebetulnya. Sama dengan kurikulum atau RPP yang dulu. Hanya sekarang modelnya terdiferensiasi. Penyediaan pemerintah sama-sama ada, dari tahun GBBP ke tahun KD ke tahun JP. Ini kan disediakan pemerintah, tidak bisa mengarang sendiri. Tidak mungkin kalau guru-guru ini mengarang sendiri, karena ini memang sudah ukuran ini tidak bisa. Nah, ini yang diolah JP-nya ini. Nah, itu yang dimaksud saya, apa yang dimaksud modul ajar yang sangat spesifik dan sederhana. Insya Allah tidak apalagi yang memang sekolah penggerak mungkin tidak ada kesulitan akan merancang itu. Bagaimana
bagaimana dengan ya? Penilaiannya ini walaupun tidak ditulis dalam rubrik ya yang legal, Bapak Ibu guru ini menulis di lembaran lain, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Itu secara intern Bapak Kepala Sekolah itu juga akan memeriksa, mungkin akan memberikan supervisi. Itu tidak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana? Mungkin tanya ya, katanya Pak Sutip kegiatan pembelajarnya modelnya yang tidak sama, yaitu terdiferensiasi. Nah, itu yang dimaksud diferensiasi itu ya, bukan membedakan anak dari kelas, misalnya kelas 1 ada sejumlah anak 10 orang, itu akan dibedakan dari kelas 1 anak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya 10 orang. Tidak bisa. Mengukur seperti itu tidak bisa. Bagaimana cara merancang apa namanya? Modul aja. Kalau terlalu banyak perbedaan, tidak mungkin. Nah, model kelompok itu sudah menjawab apa yang disarankan, yang diharapkan pemerintah, yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Karena dengan memberi buat kelompok yang dimaksud kelompok itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu guru. Nah, ya, kelompok yang dimaksud adalah sesuai dengan kondisi. Kalau satu kelas ada muridnya 10, mungkin dikelompokkan hanya mungkin 2 kelompok. Ada kelompok menguasai, ada kelompok tidak menguasai. Itu paling. Itu dikelompokkan. Nah, dan itu tidak boleh disampaikan oleh guru. Misalnya guru mau menyampaikan, ini adalah kelompok tidak mampu, ini kelompok sangat mampu, tidak boleh. Itu rahasia. Yang tahu hanya guru. Yang tahu kelompok itu hanya guru. Jadi itu ada yang tahu guru, dikelompokkan secara rahasia. Nah, guru ketika memberikan tugas atau memberikan penilaian kepada mereka yang dikelompokkan, nah akan bisa harus tersendiri. Oh, ini yang mampu, yang sudah mampu begini, yang tidak mampu begini ya, ada di guru itulah ya, seni dari masing-masing guru menurut saya. Nah, ini kira-kira gambaran awal. Untuk lebih spesifik mungkin saya secara pribadi ya akan lebih cari tahu masalah tersebut. Akan ke SDN Batas dan lainnya untuk mencari tahu bagaimana modul ajar yang dibuat. Ya. Jadi mohon maaf, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang cocok bisa diambil, tidak ada cari referensi lain, tidak apa-apa. Tapi menurut saya ini paling simpel dan paling sederhana. Ini Pak Haji Amjali ya. Terima kasih Pak Haji Amjali waktunya, Pak Haji. Terima kasih sama Bapak dari Bapak pengawas. Memang itu hal yang lebih baik, yang mungkin lebih spesifik dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan monolog atau modul ajar yang juga harus berdiferensiasi juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Mungkin yang sesi yang ketiga ini, pada saat ini Bapak Ibu tolong Pak Hamid untuk dibantu semuanya membuka rapot pendidikan. Untuk SDN Batas. Yang tahun berapa Pak Haji? Terakhir? Rapot pendidikan yang terakhir Pak Haji? Ada waktu.
Bentar Pak Haji. Apple file. Sudah diketemukan? Masih anu Haji. Belum. Jaringan yang ini Pak Haji. Yaitu yang Pak Hamid sudah muncul. Tahu diunduh dulu. Atau yang poster. Yang ini bisa Mas Hamid. Bentar Haji. Apa harus menggunakan yang pola? Yang poster itu. Yang ini Pak Haji. Masuk ke Explorer semua. Bicara saya kamu bisa masuk ini. Sang video gue lentah. Anu akunnya. Akunnya. Ambil TV. Kalau TV. Itu muka nggak sama. Kenapa? Aku ini sama. Betul muka pas sedang bedang tak ya belum. Deki kan kalau kare nikah muka situng. Deki kan deki beda apa saja yang perlu dijaga. Jadi kan ada kami. Bahwa kan dapat pendidikan ini. Ini tidak Kan penting. kami kan pernah muka kan muka aja. Ini tambah plus. 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 Sini kan. Gimana tak? Kau harapan mungkin kami lain. Pokok semua itu ini lagi juga. Iya. Tanpa kau muka itu dia. Saya kira aku nak klik boleh. Ah, terus sudah muncul. Nampak pendidikan. Lagi. Ah, iya.
hasil iya. Iya, coba. Keyboard suara wanita. Iya. Sudah ketemu semua? Ya, speaker audio. Yang bentuk Excel lagi. Bukan Pak, ini dari apa? Saya biru kuning. Oh. Yang biasa segala. Kan benar. Yang poster berarti. Yang poster. Yang pertama, apa arti capaian saya? Itu bisa dibaca nanti. Oh, mai balik di mana? Coba. Hari ya kembali dan mobil buat naik. Nanti yang mungkin yang bisa dipelajari akar permasalahan. Ini kan beda. Saya merah, saya Yang gini kan? Ini kan? Ini kan kita buka ring dengan badan nih kak. Si biru le Nika baik turun. iki akan mudah akar permasalahan kan. Iki bebo. Ini kan maksud kenapa nggak klik ke Itu udah pertama apa? Mon Brandana. Brandana. Sini kan? Ini kan enggak akan mengatakan saya yang maksudnya. Deki mungkin kan pernah baca deki top oleh. Sepenting deki macam aneka akar permasalahan aneka. Ini berarti kalau dari pandiri lah. Maliano kapi istilahnya. Saya mau kapi tak lem mana? Tak lem apa nama? Tahu. Ayo kita Rom. coba dibuka apa arti capaian saya. Jadi kemampuan literasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks informasional dan teks fiksi. Apa saja yang dinilai dari kemampuan literasi? Kemampuan literasi peserta didik yang nilai 0,78%, siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kemudian skor pencapaian kemampuan literasi ada tahun ini 77,78, naik 55,56 dari tahun 22. Kan dulu ini saya respon langsung turun, oleh karena itu sekarang naik menjadi 77,78. Tuh langsung klik kaleng, tanda kaleng kembali ke awal. Ini yang hijau dulu. Kemudian pelajari akar masalah, klik
Pelajari akar masalah. Banyak akar masalah mengenai nantinya. Cekak jaringan ya. Cekak. Kualitas pembelajaran sedang, kepemimpinan instruksional baik, refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru baik. Pada. Tak pada. Akar masalah, Pak. Dari baik itu akar masalah diklik. Ki kan sebobo hulu kan. Ki. Ini kan? Dulu tak masuk lagi kah? Belum kan? Sepuru. Kemampuan literasi, kemudian pelajari akar masalah. Ki. Betul, ini sudah. Apa saja faktor yang mempengaruhi satuan pendidikan saya? Tertulis di atas Faktor. seperti itu. Nih. Kualitas pembelajaran sedang, Ki. capaian naik 8,04% dari tahun 2022. Terus 7,4. kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional 8, nah, itu baik, capaiannya 7,4 dari kenaikannya. Iya betul itu. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru sudah naik 11%, 11,3%. Betul. Kualitas pembelajaran, berarti yang sedang, berarti yang warna oranye atau warna apa ini? Yang warna oranye sedang. Warna oranye sedang yang perlu ditingkatkan. Ditingkatkan. Tapi jadi panati enggak gemu. Begini saja karena waktu habis. Dan nanti ini ada dibahas secara tertentu bukan melalui BMO. Ini hanya sebagai gambaran. Jadi kita kembali lagi ke MED. Ya, kembali ke MED. Waktu sudah mencapai 11.34. Jadi kita bertemu di lain waktu melalui BMO lagi nantinya yang rapat pendidikan. Tapi setelah saya alhamdulillah rapat dan itu meskipun urin nilainya ada kenaikan itu merupakan satu hal yang positif meskipun nilainya urin urin, tetapi di setiap keurinan itu ada kenaikan nilai dari rapot tahun 2022. Mungkin ini jadi nanti tantangan untuk Bapak Ibu guru untuk bisa meskipun urin lagi tetap ada kenaikan. Itu harapan saya. Jadi marilah kita pelajari dengan pertemuan khusus untuk saling bertemu Bapak Ibu guru, karena kalau tidak buka semua dewan guru itu katanya tidak eksplor. Oleh karena itu diwajibkan nantinya setiap DTK atau guru harus membuka rapor pendidikan. Mungkin masih ada nih Pak Suci, pada saran gimana sebelum kita tutup? Ini ada saran, ada tanggapan dari Bapak Pengawas? Cukup Pak Haji. Oh, cukup. Saya langsung ke sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dengan berharinya waktu ini, marilah kita tutup PMU pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak-Bapak serta Bapak. Wajib jadi. Dokumentasi sudah di rumah Pak, didokumentasi, kemudian direkam oleh Pak Hamid, tidak tahu bisa atau tidak. Sudah dokumentasi. Baik, saya mau lagi, foto lagi. Screenshot. Kasih. Datang ke jempol lah Pak. Screenshot. Screenshot. Ini semakin kecil. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sudah ya. Ya, juga Pak Sutin, terima kasih. Sahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.